Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sistem mikroprosesor, arsitektur mikroprosesor, serta komponen pendukung pada sistem minimum mikroprosesor. Dengan kata lain, dari video sebelumnya, kita telah belajar tentang perangkat keras atau hardware pada sistem mikroprosesor. Seperti yang telah kita pelajari bahwa sistem mikroprosesor terdiri dari bagian hardware dan bagian software. Bagian hardware adalah bagian yang berkaitan dengan perangkat keras sistem mikroprosesor, sedangkan bagian software adalah bagian yang berkaitan dengan perangkat lunak sistem mikroprosesor. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagian software atau perangkat lunak dari sistem mikroprosesor. Perangkat lunak yang akan kita bahas adalah tentang bahasa pemrograman pada sistem mikroprosesor. Untuk video kali ini, materi pembahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang definisi program, yang kedua tentang definisi bahasa pemrograman, yang ketiga tentang tingkatan bahasa pemrograman, yang keempat tentang bahasa assembly mikroprosesor, dan yang kelima adalah tentang set instruksi bahasa assembly untuk mikroprosesor Intel 8086. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kebanyakan dari kita pasti menganggap barang seperti komputer, robot, ataupun smartphone sebagai sebuah sistem yang kompleks, sulit dipelajari, serta lebih hebat dari manusia. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar? Karena pada dasarnya, barang-barang seperti komputer, robot, ataupun smartphone hanya dapat bekerja jika ada perintah yang diberikan oleh manusia. Perintah tersebut adalah yang kita sebut dengan program. Jadi, komputer, robot, ataupun smartphone hanya dapat bekerja jika diberikan program oleh manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia masih lebih hebat dibandingkan dengan barang-barang tersebut. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang definisi program. Program adalah susunan atau urutan instruksi-instruksi sederhana yang diberikan kepada mikroprosesor atau mikrokontroler untuk memecahkan permasalahan tertentu. Jadi program pada dasarnya berisi urutan instruksi-instruksi sederhana untuk memecahkan permasalahan tertentu. Sebuah mikroprosesor ataupun mikrokontroler yang telah ditanamkan dengan sebuah program akan membentuk sebuah sistem atau alat dengan kemampuan untuk menjalankan instruksi dengan cepat dan tepat. Dengan kata lain, jika terdapat sebuah alat dengan sistem mikroprosesor ataupun sistem mikrokontroler yang telah ditambahkan dengan sebuah program, maka akan menciptakan sebuah alat dengan kemampuan untuk menjalankan atau memecahkan instruksi dengan kecepatan yang tinggi dan hasil yang tepat tanpa kesalahan yang cukup berarti. Selanjutnya adalah pembahasan tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah instruksi standar yang dimengerti oleh mikroprosesor atau mikrokontroler untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh manusia. Sebagai contoh, kita ingin memberikan program pada kalkulator untuk menghitung hasil penjumlahan 1 ditambah 2. Maka, program yang kita tulis dan kita tanamkan pada mikroprosesor di dalam kalkulator bukan berupa kalimat hitung 1 plus 2. Akan tetapi, program yang kita tulis adalah berupa kode-kode tertentu yang dimengerti oleh mikroprosesor yang terdapat di dalam kalkulator tersebut.
Kode yang dimengerti oleh mikroprosesor itulah yang disebut dengan bahasa pemrograman. Jadi, untuk memprogram sebuah kalkulator untuk menyelesaikan suatu operasi tertentu, maka dibutuhkan kode-kode tertentu yang dimengerti oleh kalkulator ataupun sistem mikroprosesor yang terdapat di dalam kalkulator. Berikutnya adalah tingkat bahasa pemrograman. Berdasarkan tingkatannya, bahasa pemrograman dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman yang masih jauh dari bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah ini tidak mudah untuk kita mengerti karena masih menggunakan kode-kode tertentu yang sulit untuk dipahami secara visual ataupun dengan hanya membaca. Contoh dari bahasa tingkat rendah adalah bahasa assembly dan bahasa mesin. Yang kedua adalah bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa pemrograman yang dapat masuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi, namun kedekatannya dengan bahasa manusia lebih rendah. Untuk bahasa tingkat menengah ini lebih dapat kita pahami dari bahasa tingkat rendah, akan tetapi masih belum masuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi. Contoh dari bahasa tingkat menengah ini adalah bahasa C dan bahasa C++. Yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa pemrograman yang mendekati bahasa manusia. Bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa yang paling mudah dipahami karena menggunakan sintaks yang mirip dengan bahasa yang digunakan oleh manusia. Contoh dari bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa Java, bahasa Python, bahasa Pascal, dan bahasa yang lain. Dalam video kali ini, kita tidak akan membahas seluruh bahasa pemrograman. Akan tetapi, kita akan fokus dalam pembahasan tentang bahasa assembly untuk mikroprosesor Intel 8086. Yang pertama, mari kita bahas tentang bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman yang menggunakan mnemonik untuk merepresentasikan instruksi-instruksi. Struktur instruksi bahasa assembly terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian mnemonik dan bagian operan. Bagian mnemonik adalah bagian dari bahasa assembly yang berisi bagian singkatan dari setiap instruksi dalam bahasa assembly. Sedangkan bagian operan adalah bagian parameter yang dapat berisi nama register, alamat memori, alamat port, ataupun data tertentu. Untuk lebih mudahnya, mari kita perhatikan contoh instruksi bahasa assembly berikut. Misalnya, ada instruksi bahasa assembly move AL 10000010 biner. Dari instruksi ini, jika kita jabarkan, maka bagian move adalah bagian yang bernama mnemonik atau singkatan dari instruksi bahasa assembly. Lalu bagian AL adalah bagian operan tujuan yang berisi lokasi di mana data akan ditransfer atau dipindahkan atau tujuan data. Sedangkan bagian yang ketiga adalah bagian yang bernama operan sumber, yaitu bagian yang merupakan sumber dari mana data berasal. Bisa dari register, bisa dari memori, alamat port, ataupun data tertentu. Ini adalah contoh bagian-bagian dari bahasa assembly, di mana terdapat bagian yang bernama mnemonik, bagian operan tujuan, dan bagian operan sumber. Berikutnya, kita akan membahas tentang set instruksi untuk bahasa assembly pada mikroprosesor Intel 8086. Yang pertama adalah pembahasan tentang set instruksi data transfer. Instruksi data transfer digunakan untuk pergerakan data atau untuk mengcopy data dari suatu sumber ke suatu tujuan tertentu.
Jadi fungsinya adalah untuk mentransfer data atau mengcopy data dari satu sumber ke tujuan sumber yang lain. Instruksi yang digunakan untuk transfer data dalam mikroprosesor Intel 8086 salah satunya adalah instruksi move. Bentuk umum transfer data pada mikroprosesor Intel 8086 adalah mnemonic move, lalu operan tujuan, dan yang terakhir adalah operan sumber. Jadi move, operan tujuan, lalu operan sumber. Transfer data dengan instruksi move dapat dilakukan antara register dengan register, register dengan memori, register dengan data tertentu, memori dengan memori, memori dengan register, ataupun antara memori dengan data tertentu. Jadi operan-operannya bisa mengikuti daftar yang ada pada daftar berikut. Untuk lebih mudahnya, mari kita perhatikan contoh menggunakan instruksi move. Yang pertama, misalnya di sini ada instruksi move AL5. Makna dari instruksi ini adalah isi register AL dengan data 5. Mari kita bedah. Move adalah bagian mnemonic. AL adalah bagian operan tujuan, yaitu register AL. Sedangkan 5 adalah bagian operan sumber, yaitu data 5. Dari instruksi ini, maka akan menghasilkan isi register AL sama dengan 5. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada instruksi move BL2. Move adalah mnemonic, BL adalah operan tujuan, sedangkan 2 adalah operan sumber. Makna dari instruksi ini adalah isi register BL dengan data 2, sehingga hasil dari instruksi ini adalah isi register dari BL sama dengan 2. Contoh yang ketiga, move CLBL. Ini adalah contoh instruksi transfer data yang terjadi antara register dengan register. Sehingga makna dari instruksi move CLBL adalah isi register CL dengan data dari register BL, sehingga data dari register BL yang sama dengan 2 tadi akan dimasukkan ke dalam register CL dengan instruksi move CLBL atau isi register CL dengan data dari register BL, sehingga hasilnya register CL sama dengan 2. Contoh yang keempat, move AL 10000000 biner. Makna dari instruksi ini adalah isi register AL dengan data biner 10000000. Ini adalah contoh dari instruksi transfer data antara register dengan data tertentu. Dari instruksi ini, maka akan menghasilkan isi dari register AL sama dengan 10000000 biner. Itu adalah penjelasan tentang set instruksi untuk transfer data. Berikutnya adalah pembahasan tentang set instruksi operasi aritmetika. Instruksi set instruksi aritmetika digunakan untuk melakukan operasi matematis antara register dengan register, register dengan memori, memori dengan register, register dengan data tertentu, ataupun antara memori dengan data tertentu. Jadi, proses operasi aritmetikanya atau operasi matematisnya dapat terjadi antara register dengan register, register dengan memori, memori dengan register, register dengan data tertentu, ataupun antara memori dengan data tertentu.
Instruksi aritmetika yang umum digunakan pada mikroprosesor Intel 8086 adalah instruksi add untuk operasi penjumlahan dan instruksi sub untuk instruksi pengurangan. Untuk lebih mudahnya, mari kita perhatikan contoh penggunaan instruksi add dan sub. Yang pertama, instruksi mov AL 10 hexa, yang artinya isi register AL dengan data 10 hexa, sehingga hasilnya isi register AL sama dengan 10 hexa. Berikutnya, kita masukkan instruksi add AL 20 hexa, atau jumlahkan isi register AL dengan data 20 hexa. Dari instruksi yang pertama tadi, kita telah mengetahui bahwa isi dari register AL adalah 10 hexa. Setelah kita tambahkan instruksi yang kedua atau instruksi add AL 20 hexa, maka isi dari register AL sama dengan 10 hexa ditambah dengan 20 hexa, sehingga isi dari register AL sama dengan 30 hexa dari hasil instruksi add AL 20 hexa. Berikutnya, instruksi mov BL 04 hexa, yang berarti isi register BL dengan data 04 hexa. Hasil dari instruksi ini, maka isi dari register BL adalah 04 hexa. Jika kita masukkan instruksi sub BL 01 hexa atau kurangi isi register BL dengan data 01 hexa, maka isi dari register BL yang semula 04 hexa akan dikurangi dengan data 01 hexa, sehingga isi dari register BL menjadi 03 hexa. Itu adalah contoh dari penggunaan instruksi add dan instruksi sub pada set instruksi operasi aritmetika. Berikutnya adalah set instruksi perulangan. Set instruksi perulangan digunakan untuk mengulangi program hingga jumlah perulangan tertentu. Instruksi perulangan yang biasa digunakan pada mikroprosesor Intel 8086 adalah loop. Untuk bisa menggunakan instruksi loop, maka terlebih dahulu kita harus memasukkan jumlah perulangan ke dalam register CX, di mana isi dari register CX ini akan menentukan berapa kali jumlah perulangan dari program yang akan kita buat. Contoh kasus, kita ingin menampilkan tulisan loop sebanyak 5 kali. Maka sintaks programnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita masukkan instruksi mov CX5 untuk memasukkan jumlah perulangan sebanyak 5 kali ke dalam register CX. Yang kedua, kita tentukan label titik program yang akan diulang. Dalam kasus ini kita berikan label titik 2, yang berarti titik perulangan akan dimulai dari titik ini atau titik label titik 2 ini. Yang ketiga, kita masukkan program yang akan diulang. Dalam hal ini adalah sintaks print loop atau cetak tulisan loop. Baru berikutnya kita masukkan instruksi untuk perulangan terhadap titik program yang akan diulang. Dalam hal ini sintaksnya adalah loop label, yang berarti program akan mengulang melalui atau mulai dari titik label ini sebanyak 5 kali sesuai dengan isi dari register CX. Itu adalah contoh dari penggunaan set instruksi perulangan. Berikutnya adalah set instruksi I/O atau input-output. Instruksi input dan output digunakan pada pembentukan program interface ke unit I/O. Instruksi input digunakan untuk mengambil data atau mengecek status dari port input, sedangkan instruksi output digunakan untuk mengirim data ke port output.
Pengalamatan I/O dapat menggunakan pengalamatan langsung atau direct serta pengalamatan tidak langsung atau indirect. Instruksi assembly yang digunakan untuk perintah input adalah in melalui register AL dan register AX. Sedangkan instruksi assembly yang digunakan untuk perintah output adalah out melalui register DX. Untuk lebih mudahnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama adalah contoh penggunaan instruksi in. Yang pertama ada instruksi in AL, 4. Artinya cek status pada port 4 melalui register AL. Contoh yang kedua, in AX7 yang berarti cek status pada port 7 melalui register AX. Berikutnya adalah contoh penggunaan instruksi out. Yang pertama, out DX FFH. Makna dari instruksi ini adalah keluarkan data hexa FF pada alamat yang dicatat oleh register DX. Misalkan, isi dari register DX adalah 69, maka data FFH akan dikeluarkan pada alamat 69 sesuai dengan isi alamat yang terdapat dari register DX. Yang kedua, out 020FH. Makna dari instruksi ini adalah keluarkan data hexa 0F pada alamat 02. Jadi data 0F hexa akan dikeluarkan pada alamat 02. Ini adalah contoh pengalamatan secara langsung atau direct. Sedangkan contoh ini atau contoh ODX FFH adalah contoh pengalamatan yang tidak langsung atau indirect. Itu adalah penjelasan tentang set instruksi untuk input dan output. Berikutnya adalah set instruksi geser. Instruksi geser biasa digunakan untuk menggeser isi data dalam suatu register. Instruksi yang digunakan untuk menggeser data register ke kanan adalah SHR. Sedangkan instruksi yang digunakan untuk menggeser data register ke kiri adalah SHL. Oke, ini adalah SHL bukan SHR. Contoh penggunaan instruksi SHR dan SHL. Misalnya, pertama ada instruksi move AL 00000001B. Makna dari instruksi ini adalah isi register AL dengan data 00000001 biner. Sehingga hasilnya isi dari register AL sama dengan 00000001 biner. Selanjutnya, kita masukkan instruksi SHL AL, 1. Makna dari instruksi ini adalah geser isi register AL 1 bit ke kiri. SHL mnemonik untuk geser kiri. AL yang berisi register yang akan digeser. Dan 1 ini adalah jumlah pergeseran. Di sini 1 berarti digeser sebanyak 1 bit. Dari instruksi ini, maka hasil dari register AL adalah 00000010 biner. Jadi yang semula 00000001 biner, karena dimasukkan instruksi SHL, AL, 1, maka isi dari register AL akan digeser 1 bit ke kiri, sehingga satunya bergeser 1 bit ke kiri. Contoh yang berikutnya, move AL 100000000 biner. Yang mananya
isi register AL dengan data 10000000 biner. Hasilnya, isi dari AL sama dengan 10000000 biner. Berikutnya, jika kita masukkan instruksi SHR-AL,1, maka isi dari register AL yang semula 10000000 biner akan menjadi AL sama dengan 01 karena digeser ke kanan satu kali, 000000 biner. Makna dari instruksi ini adalah geser isi dari register AL 1 bit ke kanan. Jadi isi dari register AL digeser 1 bit ke kanan. Jadi satunya ini bergeser 1 kali ke kanan sesuai dengan sintaks geser atau sintaks set instruksi geser yang diberikan. Oke. Selanjutnya, mari kita bahas contoh kasus dari sebuah instruksi pemrograman. Misalnya, di sini ada kasus buat listing program assembly untuk menjumlahkan data 20 heksa yang tersimpan dalam register AL dengan data 05 heksa yang tersimpan dalam register BL. Jadi, data 20 heksa disimpan dalam register AL dan data 05 heksa disimpan dalam register BL. Selanjutnya, simpan hasil penjumlahan antara register AL dengan register BL ke dalam register CL. Sehingga hasil akhir seharusnya isi dari register AL sama dengan 25 heksa, BL sama dengan 05 heksa, dan CL sama dengan 25 heksa. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita isi register AL dengan data 20 heksa. Instruksi assembly-nya adalah move AL 20 heksa, sehingga hasilnya AL sama dengan 20 heksa. Di sini isi dari AL sudah menjadi 20 heksa. Yang kedua, kita masukkan instruksi isi register BL dengan data 05 heksa dengan instruksi assembly move BL 05 heksa, sehingga isi dari register BL adalah 05 heksa. Langkah yang ketiga, kita jumlahkan isi register AL dengan isi register BL dengan sintaks program assembly add AL/BL, yang berarti jumlahkan isi register AL dengan register BL, sehingga isi dari register AL sama dengan 20 heksa ditambah 05 heksa sama dengan 25 heksa. Setelah proses penjumlahan selesai, maka kita masukkan instruksi yang keempat, yaitu isi register CL dengan data dari register AL menggunakan sintaks program assembly move CL AL, yang berarti isi register CL dengan data dari register AL, sehingga isi dari register CL sama dengan 25 heksa. Ini adalah langkah-langkah atau urutan-urutan instruksi untuk set instruksi bahasa pemrograman assembly untuk contoh kasus yang tertera pada gambar ataupun keterangan berikut. Oke, saya kira sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.